Sejauh mana Dinas Perhubungan DKI mempersiapkan Car Free Day di Jakarta yang akan disebar di 32 titik besok? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Syafrin Liputo. Selamat sore, Pak Syafrin. Selamat sore, Mbak Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Syafrin. Ini di 32 wilayah yang besok akan dilaksanakan CFD. Sejauh ini dari laporan teman-teman di lapangan, belum terlihat ada informasi tertulis begitu. Sebenarnya sosialisasinya sudah seperti apa sih, Pak? Untuk agar supaya warga tahu besok 32 jalan ini tidak bisa dilalui. Ya, baik. Pertama untuk sosialisasi pelaksanaan kegiatan olahraga pada 32 kawasan khusus pesepeda. Jadi namanya 32 kawasan ini bukan kawasan hari bebas kendaraan bermotor atau kawasan CFD, tetapi namanya adalah 32 kawasan khusus pesepeda. Berbeda dengan pelaksanaan CFD, jika di pelaksanaan CFD kita melakukan pengukuran terhadap kualitas udara dan kualitas lingkungan, tetapi saat ini tidak, karena memang pembukaan 32 ruang publik ini tujuannya adalah ingin sekaligus menjadi ajang edukasi buat warga Jakarta yang pada 3 periode waktu pelaksanaan PSBB kemarin sudah begitu disiplin menjalankan protokol kesehatan secara individu, belum secara kolektif. Jadi selain mereka mulai menjaga kebugaran pada 32 lokasi kawasan khusus pesepeda ini, juga mereka juga berlatih untuk bersama-sama dengan warga lainnya terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak aman dalam interaksi sosial, terus menggunakan masker, dan bahkan dalam aktivitas membiasakan diri, membekali diri dengan hand sanitizer. Ini menjadi kebiasaan kolektif yang kemudian jika itu terbiasa bersama-sama menjadi tradisi baru warga Jakarta untuk menuju kepada new normal pasca pelaksanaan PSBB nantinya. Dan kemudian untuk persiapannya kami telah melakukan koordinasi dengan rekan-rekan TNI, Polri, dan internal Pemprov DKI Jakarta, di mana pada besok mulai jam 6 sampai dengan jam 9 pada 32 lokasi ini tetap akan ada dilakukan penutupan jalan. Kemudian dipilih alternatif alternatif jalan lainnya bagi warga yang tetap akan meneruskan perjalanan dengan lalu lintas yang ada. Kemudian untuk petugas yang kami kerahkan total sebanyak 1.526 personil yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Tentu untuk pembagian tugasnya ini terdistribusi normal sesuai dengan luasan dan panjang kawasan khusus pesepeda di 32 lokasi ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Syafrin, saya catat tadi Anda sampaikan kawasan khusus ini untuk mengedukasi ya, disiplin kolektif bagi warga Jakarta. Tapi bagaimana nantinya bisa menjamin kemudian tidak ada kerumunan seperti yang kita lihat terjadi pada saat CFD hari Minggu lalu? Ya, pertama bahwa dari sisi penyiapan petugas pengawasan, kami sudah memetakan sebanyak kebutuhannya paling tidak 1.526. Tetapi kembali lagi saya sampaikan bahwa pengawasan, penerapan aturan itu proporsinya dari sukses tidaknya pelaksanaan protokol kesehatan secara kolektif itu paling tinggi nilainya adalah 20% menyumbang sukses. Yang selebihnya 80% tentu kembali kepada kesadaran warga. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada warga yang kemarin sudah begitu disiplin, taat dalam menjalankan protokol kesehatan di masa PSBB, maka tolong itu kembali dibawa dan wujudkan dalam pelaksanaan secara kolektif bersama-sama dengan warga lainnya di ruang publik yang disiapkan. Tentu harapannya setelah ini menjadi kebiasaan kolektif, ini meningkat menjadi tradisi baru kita, di mana kita akan berinteraksi, di mana kita akan beraktivitas, selalu mengedepankan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan dengan tentu membekali diri dengan hand sanitizer. Dan berikutnya memang dalam kegiatan ini untuk menghindari terjadinya kerumunan massa, kami juga melarang adanya kegiatan pedagang ataupun partisipan yang kemudian itu menimbulkan kerumunan.
Jadi akan ada petugas yang melakukan patroli juga dan kemudian melarang jika sudah terjadi kerumunan. Oleh sebab itu kami sampaikan kenapa kemudian kawasan ini tidak disebut HBKB atau CFD, tetapi disebut sebagai kawasan khusus pesepeda. Filosofisnya pesepeda itu adalah dia terus bergerak, tidak berhenti, terus mengayuh sepedanya untuk menjangkau kecepatan tertentu. Dan kami berharap seluruh warga yang nantinya berada di kawasan khusus pesepeda juga terus bergerak, tidak berhenti, yang kemudian menimbulkan kerumunan massa. Dan kita sekarang masih pada masa transisi PSBB. Artinya ruang publik yang dibuka oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tujuannya selain membuat warga sehat menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif, juga tujuannya adalah ada edukasi di sana. Warga yang tadinya disiplin menjalankan protokol kesehatan secara individu menjadi kolektif. Demikian Mbak Stefani. Terima kasih banyak Pak Syafrin Liputo sudah bergabung bersama kami di Special Report. Semoga besok pelaksanaannya ini benar-benar kesadaran masyarakat bisa cukup tinggi ya untuk bisa tetap menjaga protokol kesehatan.